tahu ya, gue nggak mau nakut-nakutin. Cuman emang kalau kata bokap gue, rumah itu tuh emang rumah udah tua banget dan nggak pernah diurus sama orangnya dulu. Sampai pada satu titik itu di tengah malam kaca kamar gue tuh diketok, tetep anjing apaan lagi nih. Jadi mikirnya langsung udah negatif aja lo mikirnya. udah iya, udah nggak ada pikiran ini angin apa tuh udah nggak ada. Pokoknya tiap udah kejadian aneh kita pasti langsung mikirnya anjing apaan lagi nih, udah gitu. Waktu itu gue tidur, terus kaca gue tuh diketok, kebangun lah gue. Bangun awal gue masih nggak sadar kalau ada bunyi kaca. Gue tunggu beberapa detik, bunyi lagi, tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam arwah. Terima kasih teman-teman udah ngikutin konten-konten kita di Pena Sang Arwah. Kali ini kita kedatangan tamu dari Pulau Seberang. Langsung kita berdiskusi dengan beliau. Teto, gimana kabarnya bro? Alhamdulillah. Kegiatan apa sekarang bro? Biasa gawe ngaku anak. Masih berkecimpung di dunia ikan-ikanan ya? Yoi. Masih bersama ikan dan udang. Ya, alhamdulillah. Siap. Apa nih yang bisa di-sharing ke teman-teman tentang cerita-cerita mistis horor? Gue cerita yang zaman gue kuliah aja kali ya. Monggo. Langsung. Itu yang lumayan membekas itu. Jadi ini timeline-nya kira-kira tahun 2013-2014 lah. Waktu itu gue kuliah di Surabaya. Nah, gue kuliah di salah satu universitas di Surabaya. Terus gue sama anak-anak tongkrongan memutuskan untuk kontrak bareng kita. Satu rumah? Ya, satu rumah. Oke. Satu rumah yang ya jaraknya dekat sama kampus gua. Nah, waktu itu di perumahan gua itu emang apa ya? Perumahan itu sebenarnya perumahan elit gitu karena dia dekat kampus, terus juga dekat mall gede gitu. Jadi nyari kontrakan tuh susah banget di situ kalau mau kontrakan harga mahasiswa ya. Susah banget. Oke. Sampai akhirnya kita sempat desperate juga nyari. Terus singkat cerita adalah satu rumah, ini rumah kosong, cuman dia nggak ada pelang di kontrakan. Oh gitu, oke. Terus gue inisiatif sama anak-anak, coba aja tanya ke satpam, barangkali dikontrakin ya kan. Nah, soalnya rumahnya emang bangunannya dibandingin rumah-rumah sebelah tuh emang apa ya, udah kelihatan oldies kalau yang ini. Oke. Iya udah oldies gitu bro. Gerbangnya juga udah ngeletek-ngeletek catnya. Akhirnya gue ngontrak lah, gue kontak si satpam, nanya. Nah kata satpam itu rumah emang sebenarnya punya apa namanya salah satu warga di sini, cuma dia udah nggak tinggal di sini. Dikasihlah kontaknya, kita kontak, sampai si bapaknya itu yang punya akhirnya apa namanya mau ngontrakin rumah itu gitu. Oke. Nah, waktu itu gue juga sama anak-anak nggak mikir apa-apa ya, nggak mikir bahwa bakalan gimana karena kita mikirnya pokoknya kontrakan dekat kampus murah, anak kampus lah ya. Murah. Dan waktu itu kita dapat tuh kira-kira setengahnya harga kontrakan normal. Oh gila, murah banget. Itu akhirnya udahlah, cuman emang si bapak bilang saya sebenarnya nggak mau kontrakin, cuman
saya sebenarnya nggak mau kontrakin karena emang rumah itu tuh rumah udah lama kosong. Jadi dalaman itu banyak yang catnya udah lupas, tangga-tangga ke lantai 2 itu juga udah agak-agak keropos mungkin ya. Perlu banyak, ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki mungkin gitu ya. Betul. Nah karena waktu itu apa ya, teman-teman di gue yang ngontrak ini juga nggak mikir panjang ya, kita udahlah Pak, nanti kita benerin sendiri, kita cek lagi, kita iniin. Ya bapaknya juga ya udah nggak apa-apa, kontraklah kita waktu itu. Kontrak di rumah itu kira-kira mungkin kejadian awal kita tuh 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Kontrak gua berlima sama temen gua. Kontrak terus berjalan lah seperti biasa kita kuliah. Karena kebetulan gua serumah kontrakan ini kan bukan satu kampus ya kita. Ada yang di kampus tempat gua, ada yang di kampus sebelah. Oke. Mencar ya, dari beberapa kampus cuma satu atap gitu loh. Satu atap gitu. Jadi rumah itu tuh 2 lantai. Di lantai 1 itu ada 2 kamar. Di lantai 1-nya ada 3 kamar sama 1 kamar mandi sama dapur. Terus kayak outdoor itu pakai buat gudang gitu. Cuman tuh gudang tuh emang tertutup gitu loh, tertutup rapat. Nggak pernah dibuka belakangnya. Nah awalnya malah waktu kita masuk ke gudang tuh digembok. Sampai berapa bulan itu kita baru tahu bahwa ada gudang. Digembok. Oke, terus. Itu di lantai 1 yang di outdoor-nya tuh gitu. Nah terus di lantai 2 ada 2 kamar. Seberangan sama 1 kamar mandi. Cuman kamar mandi yang di lantai 2 ini memang nggak pernah difungsiin karena waktu itu agak ribet kalau kita mau nyalain keran lantai kamar mandi lantai 2, kita harus turun ke bawah buat nyalain pompa. Oke. Itu pompanya. Ya, paham. Nah, udahlah, gua tinggal di lantai 2 di kontrakan itu. Gua tinggal di lantai 2 di 1 kamar. Terus temen gua yang di depan kamar gua itu sebut aja siapa ya? Sebut aja Budi lah ya. Oke. Si Budi ini tinggal di seberang kamar gua di lantai 2 juga. Sama tiga temen gua yang di bawah masing-masing 1 kamar. Jadi kita sekontrakan ada 5 orang. Gitu. Dan kamar masing-masing berarti? Kamar masing-masing betul. Kamarnya tuh gede-gede bro. Mungkin kalau ukuran ininya sekitar kayak kamar gue itu mungkin 4x6. 3 kan. Lumayan. Lumayan. Untuk ukuran kontrakan. Ya, untuk ukuran sendiri lah cukup luas lah di kamar itu lah. Benar, luas banget. Nah terus di kamar gua ini mungkin perlu gue ceritain dikit gambaran kamarnya itu ada jendelanya itu jendela yang oldies juga, yang modelnya miring-miring gitu. Nako. Miring-miring. Nako. Terus, apa ya namanya gue juga nggak tahu sih namanya. Kayak jendela nako ada kisi-kisinya. Yang kalau tutupnya itu harus ada apa kayak pegangan. Ada tuasnya. Dia tutup semua gini. Iya. Iya betul. Iya jendela nako ya benar, jendela nako itu. Dari jendela itu waktu awal gue masuk ya udah cuma gitu kamar sama jendela itu. Tapi kan akhirnya karena gue tinggalin ya gue kasih korden lah segala macam. Ya. Nah berjalan 2 bulan pertama kita kontrak nggak ada sesuatu yang aneh yang terjadi di kontrak. Aman aja semua, terus lancar gitu, nggak ada masalah apa-apa. Masalah mulai terjadi itu kira-kira mungkin sekitar 5-6 bulan lah dari gua kontrak di situ sama anak-anak. Itu jadi satu malam gua balik dari kampus sekitar jam 8 malam itu, masuk ke rumah, terus gua naik ke lantai 2 menuju tiba-tiba jadi tangga di kontrakan gua itu tangga yang muter. Kalau naik ke lantai 2 itu tangga yang muter. Oke. Bukan yang besi spiral ya. Nah, yang
ruangannya dari persegi. Iya, Betul, dari iya, persegi iya, viral. iya. Nah itu kan kalau gue jalan kan pasti kedengeran dong, teng 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 Iya, teng iya, teng gitu kan. oke. Nah gue naik tuh ke lantai 2. Pas gue udah naik ke lantai 2, nyampe di atas, gue mau masuk kamar, baru gue mau buka pintu, ada suara langkah di tangga itu, teng 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 teng. Gue kira si Budi dong, temen Oke. gue yang depan kamar. Kamar ya. Turun apa naik nih gitu. Terus gue lihat nggak ada siapa-siapa. Oke, udah gue masih positif Positif thinking aja. thinking. Di kamar nggak ada, dan gue nggak cerita ke siapa-siapa. Akhirnya ya udah gue anggap masalah biasa. Terus hari kedua gue pulang dari kampus, timeline-nya mungkin sama lah, kira-kira jam 8 jam 9 malam gitu. Gue naik, gue baru buka pintu kamar, ada suara langkah di tangga. Terulang Terus lagi gua suara lihat yang sama. Terulang, persis sama. Gue baru balik masuk ke rumah, naik tangga langsung. Pas gue mau buka pintu kamar, suara langkah di tangga. Nah, waktu yang kedua itu gue mulai gak enak kan, perasaan gue apaan nih gitu. Gue incip lagi nggak ada. Paling anak-anak nih jahil, gue pikir gitu waktu awal yang kedua terjadi itu. Akhirnya karena gue ngerasa dijahilin kali ini sama anak-anak, gue nggak cerita ke anak-anak, tapi gue cerita ke salah satu temen gue di jurusan, yang dia rumahnya itu persis di sebelah kontrakan gue ini. Oke. Jadi dia rumahnya itu persis buat di sebelah kontrakan gue. Gue cerita, gue kemarin ada kejadian kayak gini. Dia cuma senyum. Kenapa? Gue tanya gitu kan, terus dia bilang, gue gak tahu ya, gue gak mau nakut-nakutin. Cuman emang kalau kata bokap gue, rumah itu tuh emang rumah udah tua banget dan gak pernah diurus sama orangnya dulu. Dan itu emang sering ada kejadian kayak gitu. Jauh sebelum lu ngontrak Tempat ini ini. sering ada kejadian kayak gitu. Masa sih? Iya. Yang paling parah apaan? Gue iseng kan. Yang paling parah apaan? Dia bilang waktu itu tiba-tiba ada suara orang main gitar. Terus tiba-tiba ada suara kayak mahasiswa ngumpul gitu di dalam rumah itu, dan itu sering banget. Wah, anjir, serem juga gitu kan. Serem juga anjir. Sampai udahlah, karena gue ngerasa selama gue 5 bulan pertama nggak ada apa-apa, gue tiba-tiba ada kejadian ini, gue harus khawatir kayaknya gue masih ngerasa enggak lah, nggak apa-apa gitu. Sampai suatu malam tiba-tiba jadi gue lagi tiduran di kamar itu sekitar jam 12 jam 1 malam lah. Tiba-tiba si Budi teman gue yang di seberang itu dia teriak anjing gitu. Dia teriak dan itu kenceng banget. Gue yang pintu kamar ketutup juga dengar anjing gitu, kayak ngamuk gitu. Terus dia buka pintu, lari dekat pintu kamar gue. Terus ya udah gue bilang, kenapa ini? Nggak apa-apa. Dia ketawa-ketawa doang. Habis itu kayaknya dia tuh pengen cerita tapi nggak berani cerita gitu loh. Akhirnya terus dia ya udah kita cabut yuk ke mana gitu lah. Ya udah kita cabut lah. Habis itu malam itu cabut, kita ngopi ke salah satu warung. Terus dia cerita, tadi di kamar gua pas gua tiduran, di kepala gua tuh ada yang ganjel gitu, kata si Budi ini. Ada yang ganjel. Jadi bantal gua tuh kayak keras gitu, kata dia. Nah, karena sakit, gua buka lah bantal gua. Gak ada apa-apa awalnya, gak ada apa-apa. Terus ya udah gua tiduran lagi. Pas gua tiduran lagi, tiba-tiba ada kelelawar nemplok di kaki gua. Kata si Budi, oke. Nemplok di kaki gua. Terus habis itu ya karena gua kaget, gua pukul lah pakai guling. Gua ngelihat itu kelelawar jatuh, gua pukul pakai guling, jatuh di sebelah kasur gua, jatuh di bawah di kasur gua. Nah, terus gua tutup pakai
apa namanya bantal, Hmm. ditahan gitu loh. Ya. Terus habis itu gue mikir apa ya buat nangkep nih. Ya udah gue ngambil ada kayak kotak ember kecil gitu. Dia buka bantal buat nutup si kelelawar. Oke. Pas dia buka bantal, kelawarnya nggak ada. Nah, detik itulah dia kaget teriak. Terus dia langsung lari ke kamar gue. Lu yakin? Yakin anjir. Ya udah gini aja, balik ke kontrakan nih, kita balik terus kita cek kamar lu. Jangan masuk ke bawah lemari kali atau apa segala macam. Iya, khawatirnya nyelip kemana gitu kan. Iya, terus dia masih pembelaan gitu. Enggak, kamar gua tuh nggak ada yang terbuka anjir, jendela tertutup, dan jendela dia emang bukan jendela yang kayak di kamar gua ya. Jendela dia tuh yang buka gini, kayak buka pintu. Oke. Ya, yang lebar langsung buka ya. Ya, jendela dia tuh yang kayak gitu dan tertutup posisi. Ya udahlah, gua balik sama dia sekitar jam 3-an itu, jam 3 pagi. Cek lah tuh kamarnya dia, bawah lemari, di kasur, jendela tertutup semua. Emang nggak ada, itu kelelawar bener-bener nggak ada. Halu kali lu. Ada anjir, dia masih pembelaan. Ada anjir gini. Ya udah, lu berani nggak tidur sendiri? Berani lah anjir. Ya udah, tidur lah. Oke, kita tidur. Dia tidur, gua tidur kamar. Bangun siang mungkin sekitar jam 11. Pas dia bangun, dia langsung jadi gua posisi udah bangun duluan, terus gua duduk di kamar. Tiba-tiba gua dengar si Budi ini teriak lagi, tuh kan, dia teriak gitu. Terus dia lari ke kamar gue, dia bilang ke gue, nih, sini dah. Ya udah, gue lihat ke kamarnya, tiba-tiba ada kelelawar di bawah bantal dia. Di bawah bantal yang dia tidurin semalaman. Anjir. Ada kelelawar dan posisinya emang udah mati itu kelelawar. Nah, dari kejadian itu, gue sama si Budi udah jadi kayak agak-agak parno tuh dia mau masuk kontrakan. Iya. Dan kejadian itu waktu itu tuh sampai kita nyebutnya 1 minggu mencekam di kontrakan ya. Karena beruntun dari kejadian itu, pokoknya titik awal itu kejadian itu kelelawar. Dari yang gua diikutin di tangga 2 kali, terus kelelawar. Habis itu ada banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh juga di kontrakan, sampai sekitar semingguan lah berjalan, sampai pada satu titik itu di tengah malam kaca kamar gua tuh diketok, apaan lagi nih? Jadi mikirnya langsung udah negatif aja lo mikirnya. Iya, udah gak ada pikiran ini angin apa tuh udah gak ada. Pokoknya tiap udah kejadian aneh kita pasti langsung mikirnya anjing apaan lagi nih, udah gitu. Waktu itu gue tidur, terus kaca gue tuh diketok. Kebangun lah gue. Bangun awal gue masih nggak sadar kalau ada bunyi kaca. Gue tunggu beberapa detik, bunyi lagi, tok. Anjing apaan lagi nih? Jam 12 malam, tiba-tiba kaca kamar gue diketok. Jadi bunyi kaca gue diketok itu bunyi terus sekitar setiap 10-15 detik. Dan selalu 2 kali gitu. Itu di belakang kaca nako lu apa tuh, kosong blong gitu atau kosong langsung. Jadi di belakang kaca nako gua itu kosong, dan di bawahnya itu outdoor yang di lantai 1 tadi yang ada si dak gitu ya. Enggak, dia kosong sampai ke lantai 1 gitu, nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada tempat berdiri, nggak ada apa-apa. Anjir, terus. Nah, karena gue itu dari awalnya panik, tapi kok berulang terus, gue jadi kesel gitu. Anjing karena gini, karena gue udah kesel, ya udah gue memutuskan untuk buka gorden kamar gue, buka gorden, dan nggak ada apa-apa, dan ya udah tutup lagi gorden. Karena ini kan udah berjalan sekitar semingguan ya. Jadi kayak kita tuh udah tahu emang digangguin, tapi kita malas aja mau respon gitu. Ya. Jadi udah bukan yang panik-panik gimana. Nah, setelah gue tutup tuh gorden, gue duduk berusaha untuk tidur. Baru gue mau mulai merem, tiba-tiba
kaca diketok lagi di kamar gue dan manggil nama gue, Toh. Anjing gue langsung lompat gue dari kasur. Dan yang aneh adalah itu kan sekitar jam 1 malam. Itu yang manggil gue itu suara anak kecil dan anak perempuan. Wow. Jadi udah nonsens banget di pikiran gue tuh. Nggak mungkin kalau anak-anak iseng juga nggak mungkin. Gue jelas banget kalau itu suara anak yang kayaknya suara anak perempuan gitu. Ya udah, gue langsung lompat dari kasur, gue ngambil tas, gue ke kamar si Budi. Jadi kita udah kayak apa? Gue sama si Budi ini udah kayak sampai saking seringnya. Kalau misalnya salah satu di antara kita digangguin, itu kita langsung kayak ngode ke salah satu minimarket tempat nongkrong gitu. Jadi kayak misalnya kesini yuk, langsung gitu. Oke. Itu berarti ada sesuatu yang perlu diceritain gitu ya? Karena udah panik tuh. Ya udah, gue kata sama si Budi itu, sini yuk. Jam segini, ya udah yuk. Takut lah berdua. Nah, kejadian itu akhirnya membuat anak sekontrakan waktu itu bener-bener kayak gitu. Anjing masa sih gini gitu. Nah, anak kontrakan gue yang di bawah yang di lantai 1 itu tuh yang 2 orang tuh bener-bener takut banget. Nah, gue baru mau nanya tuh yang di bawah ada kejadian. Yang di bawah juga ada kejadian, cuman karena yang di bawah ini kan 3 orang, yang 2 ini emang anaknya penakut banget. Jadi dia selalu denial gitu ya kalau gue lihat. Dia sebenarnya ada pengalaman yang aneh juga, tapi dia nggak pernah mau nyeritain detail. Dia paling cuman kayak tadi malam, jadi tiba-tiba misalnya tiba-tiba nanya gitu pas tadi malam, lo tadi malam bikin mie? Enggak. Mana apa? Enggak, ada suara kompor, gue kira lu. Gitu doang, dia nggak mau nyeritain detail karena dia emang penakut banget. Nah, waktu abis kejadian itu sekontrakan tuh udah bener-bener takut, dan yang temen gue di lantai 1 itu 2 orang langsung cabut. Yang satunya kan anak Jakarta, dia langsung balik ke Jakarta. Yang satunya anak Semarang ini juga langsung balik ke Semarang gitu. Karena waktu itu emang pas hari Jumat, hari terakhir kampus kan. Mereka langsung cabut tuh. Dan tinggallah kalian berdua ceritanya? Ketiga. Yang lantai 1 1 orang. Sama gue yang masih Budi, tinggal 3. Ya udah, waktu itu nongkrong terus gimana nih? Gue nggak mau lah anjir di kontaknya. Lah terus gimana anjir? Bodoh amat, gue tidur di lab ya, tidur di mana? Pokoknya gue nggak masuk kontakan dulu dah. Udah aneh banget anjir. Ya udah, akhirnya si Budi tidur di kampus, gue tidur di tempat temen gue. Si temen gue yang satu lagi juga tidur di tempat di luar, bukan di kontrakan, gue lupa. Nah, waktu itu hari Jumat kita tidur di luar semua, kontrakan kosong. Hari Sabtu kontrakan juga kosong. Hari Minggu itu gue dapat info dari temen gue kalau besoknya gue harus ngadep ke salah satu dosen gue untuk minta tanda tangan. Nah, mau nggak mau kertas yang gue akan bawa ke dosen gue itu ada di kontrakan di kamar gue. Akhirnya mau nggak mau gue balik ke kontrakan dong, dan gue itu dapat infonya sekitar jam 5 sore lah. Akhirnya ya udah, gue harus balik kontrakan nih. Gue telepon si Budi, lu di mana tuh? Kampus gue. Lu nggak balik kontrakan? Kagak lah. Gue tidur kampus dulu aja. Udah. Terus gue telepon temen gue satu lagi, sebut aja Agus namanya. Gue telepon Agus. Gus, lu di mana? Ini gue di kantor. Nah, si Agus ini dia selain kuliah dia part time di salah satu asuransi gitu lah. Kuliah. Nah, jadi dia kuliah pagi sampai siang sampai malam dia kerja biasanya. Terus gue bilang, lu nggak kontrakan? Enggak. Gue tidur di temen gue. Oh ya udah, karena gue mau nggak mau, gue kontrakan lah. Karena kan waktu itu time limited banget ya. Jam 5 sore. Habis gue nelfon Budi sama Agus, anggaplah jam 5:30 sore. Kalau gue nggak balik sekarang nih,
makin Kapan berat. lagi ya, dan makin malam lagi. Parah lagi. Oh. Ya udah, gue memutuskan untuk balik lah ke kontrakan secepat-cepatnya. Sampai di kontrakan itu pas banget suara takdim di azan di masjid. Oke. Ya. Ya. Pas banget suara itu. Gue masuk kontrakan, gue parkir motor gue, terus gue masuk ke pintu. Habis itu gue langsung straight to my room. Gue balik masuk ke kamar gue, gue cari kertas, ketemu, dan emang cepet tuh kertasnya langsung ketemu. Gue masukin tas, terus gue langsung mau balik ke luar lagi. Nah pas gue turun ke ke tangga menuju ke lantai 1, tiba-tiba gue denger suara keran di kamar mandi lantai 1. Ada suara keran. Loh, ada keran anjir. Nah, setelah ada suara keran, entah kenapa gue waktu itu mungkin karena lagi capek ya, gue halunya itu bukan negatif, tapi halunya positif. Oh, si Agus balik kali. Gue mikirnya gitu. Agus balik kali nih, gitu. Agus balik kali nih. Karena emang di kontrakan gue itu si temen gue Agus ini emang punya kebiasaan, dia tiap habis dari luar dia pasti langsung bersih-bersih, ganti celana pendek, terus langsung cuci muka ke kamar mandi gitu. Oh ya, Agus balik kali. Akhirnya terus gue duduk di ruang tamu di lantai 1 nungguin si Agus. Suara keran itu tetap nyala selama gue dari tangga turun, terus gue duduk di sofa lantai 1 tuh suara keran kamar mandi tetap nyala. Gue ngerokok, terus habis itu gue nungguin, karena bayangan gue nih Agus nih di kamar mandi. Dan lama banget ya Agus di kamar mandi. Jalanlah gue ke menuju ke dekat kamar mandi, itu ada kayak cermin gitu. Tapi bukan dalam kamar mandi ya, di luarnya itu ada kayak cermin. Gue ke situ, gue ngintip kamar mandi. Sebelum gue bercermin itu gue ngintip kamar mandi. Oh iya, emang kerannya nyala, tapi pintunya kebuka, nggak ada si Agus. Aduh. Gue mulai aneh kan, kok ini nih, kok apa namanya? Ada yang janggal ya, Yang janggal gitu. Nah pas gue lagi mikir ada yang janggal, Agus lewat di belakang gue dari kamar dia. Tep. Kaget kan gue, anjing kaget gue. Gus, lu udah balik? Iya gue balik. Dia jawab gitu, dia lewat di belakang gue. Anjing, berarti emang bener Agus nih. Udah positif kan? Ada ya gue benerin rambut segala macam. Dan emang di kamar mandi suara kerannya kayak suara keran di tampung tangan gitu loh. Jadi emang ya. Agak keredam lah suaranya. Ya di bayangan gue dibuka segala macam. And then karena gue udah yakin ada Agus, gue jalan lagi ke sofa, gue ngerokok, gue nungguin si Agus. Nungguin lama banget aja di kamar mandi. 10 menit, 15 menit, 20 menit. Setelah 20 menit, gue merasa malas nungguin Agus tuh, udah kelamaan. Gue pengen ke ke warung lagi. Karena gue nggak enak sama Agus. Gue mau ke kamar mandi lagi. Gue kamar mandi dan pintu kamar mandi tertutup dengan suara keran yang masih sama, tapi bedanya kerannya udah nggak ditampung tangan gitu, dan cuma gitu doang. Terus gue ngomong lah di kamar mandi, Gus, lu tidur kontrakan? Dia jawab dari dalam kamar mandi, serius lu? Dia jawab gitu doang. Ya udah, gue ke warung ya, ntar nyusul aja ke sana. Dia nggak jawab. Ya udah, karena gue pikir udah dengar rombongan gue, ya udah gue cabutlah gue keluar pelan sampai di parkiran motor. Gue mau starter motor, gue baru nyadar Agus balik kerja. Kok motornya nggak ada anjing. Bangsat. Nah di situ, gue cerita merinding.
Di situ baru gue paniknya dan gue langsung geber itu pintu gerbang kontrakan, gue tabrak, kebuka, ngablak, gue langsung tinggal ke warung dekat kontrakan gitu. Dan itu gue ninggalin kontrakan dalam posisi pintu gerbang Kebuka. kebuka, Pintu ruang tamu kebuka. Iya, karena gue bener-bener shock anjing kok nggak ada motornya gitu. Udah gue langsung cabut. Nah sampai di warung, setelah gue menenangkan diri beberapa menit gitu ya, gue mulai mikir, ya bisa aja emang dianterin temennya kan, si Agus. Ya bisa aja mungkin. di drop abangnya kan, atau naik Online lah. atau apa gitu ya kan. Untuk make sure, gue telepon lah si Budi, Bud, lu ke warung dong, penting nih. Datang lah Budi, 5 menitan datang ke warung, terus gue cerita, tadi kayak gini di kontrakan. Dia masih berusaha untuk mempositifkan pikirannya ya dengan naik ojek online kali. Ya udah gini aja deh, telepon Agus, terus lu suruh ke kontrakan, bilang aja kita di kontrakan. Ya udah, telepon lah Agus, si Budi telepon Agus. Gus lu di mana? Ini gue di jalan, baru balik kantor. Anjir. Serius tuh. Serius gue baru balik kantor anjir. Ya udah kontrakan sini. Karena pikiran gue waktu itu, kalau Agus emang ngisengin kita nyuruh dia ke kontrakan, pasti dia juga ogah kan? Iya benar. Benar. Kita mikirnya, yaudah isengin aja sekalian suruh ke kontrakan. Udah, akhirnya si Budi bilang, yaudah sini kontrakan nih, gue mau datang di kontrakan. Serius lu di kontrakan? Iya, gue di kontrakan sama Teto. Malam ini gue nginep sini. Beneran ya? Iya, gue udah di kontrakan. Ya udah, 15 menit, 20 menit berselang, tiba-tiba si Agus naik motor itu ke warung dengan muka kesel banget. Oke. Terus dia langsung ngamuk-ngamuk gitu. Lu anjing lu. Bilang lu di kontrakan. Lalu lu ke kontrakan. Langsung ke kontrakan ya. Terus ya gue ke kontrakan, gue langsung masuk kamar anjing. Gue kira lu bakalan kontrakan bener. Sebenarnya di RT ada motor, ada apa. Lu bener ke kontrakan? Enggak. Anjing. Ya udah itu si Agus. Itu doang awalnya tuh. Cuman kan akhirnya kita ini kan, wah confirm nih berarti emang bener bukan Agus yang tadi. Iya. Yang tadi kontrakan. Gue cerita lah ke Agus, gini Gus, gue bukan pengen ngisengin, tadi di kontrakan begini. Si Agus matanya langsung ngelakar. Terus dia bilang, tadi waktu gue ke kontrakan, gue baru masuk, gue lihat motor lu sama motor Budi. Anjir. Terus kan sebelum gue masuk ke kontrakan, gue aneh kok pintu gerbang udah kebuka, pintu rumah kok kebuka. Gue lihat parkiran ada motor lu sama motornya Budi, makanya gue masuk, kata si Agus. Padahal kan gue sama Budi tuh udah di warung. Iya. Di warung. Iya. Agus masuk kamarnya, dan kejadian yang sama terulang sama Agus. Cuman bedanya, kalau si Agus, dia masuk kamar, dia mau cuci muka ke kamar mandi. Pas dia menuju kamar mandi, dia ketemu si Budi. Anjir. Terus dia nanya Budi, lu nggak sini dia semalam ini? Jawabannya sama itu. Dan sosok yang dilihat si Agus itu, sosok si Budi beneran. Sama kayak ketika gue melihat sosok si Agus. Exactly kayak dia. Jadi bukan bayangan, bukan apa gitu. Bener-bener real. Physically real. Menyerupai teman. Physically real, Pak. Anjir, gokil. Itulah, itu kliknya di situ. Mungkin itu sih cerita. Terus akhirnya itu kontrakan nggak lu tutup lagi dong? Masih kebuka? Kebuka, akhirnya itu kontrakan kebuka dan tapi di situ juga jadi final misterinya ya. Malam itu akhirnya kita nongkrong di warung sampai mungkin sekitar jam 1 malam. Terus kita bertiga memutuskan untuk udah kita ini aja lah, kita bersih kontrakan yuk gitu. Anjir, gokil loh. Terus mungkin karena kan logika kita gini, waktu kita baru masuk awal itu nggak ada apa-apa gitu, kemana-mana aja. Tapi kok setelah berapa bulan ada yang aneh-aneh gitu ya. Kita memutuskan untuk bersih rumah. Terus kita juga ya ngaji, baca-baca yang ini gitu ya.
Dan setelah hari itu, setelah kita bersih-bersih, itu dari jam 2 sampai jam 6 pagi kali kita bersih-bersih. Sampai gudang segala macam itu benar-benar dibersihin. Sambil kita ngaji juga. Habis itu benar-benar hilang, nggak ada masalah apapun sampai gua udah cabut dari kontrakan. Oh, Gitu. gokil. Jadi Asli. nah cuma ada yang menarik sebenarnya dari itu. Jadi setelah udah bersih, udah lama gitu, gue sempat ada acara di perumahan gue gitu, gue ngobrol sama salah satu warga. Nah itu tuh si Pak RT di tempat itu. Gue ceritain lah, gue ngontrak di sini Pak, tapi gue nggak cerita misterinya. Nah, terus dia cerita, jadi dulu di situ itu ada yang tinggal. Tapi sebelumnya si pemilik kontrakan gua sekitar 50-40 tahun yang lalu gitu. Itu ada yang tinggal di rumah itu. Dan itu si ibu yang punya rumahnya itu bunuh diri. Setelah bunuh diri, tinggal di rumah itu tuh tinggal si bapak sama anaknya satu. Anaknya anak perempuan, umurnya sekitar 4-5 tahun. Nah, bapaknya ini nggak bisa ngurus anak gitu loh, jadi sering cabut keluar, anaknya tinggal sendirian di rumah. Nah ketika anaknya tinggal sendirian di rumah, di sebelahnya itu kan ada mahasiswi yang puasa kan. Melihat anak kecil ngobrol gitu. Jadi sebenarnya yang tadi sosok anak kecil yang tadi ngetok lu itu ternyata si anaknya bapaknya itu mungkin ya? Sepertinya begitu. Karena memang waktu ceritanya si Pak itu endingnya tiba-tiba bapak sama anak itu tuh nggak ada. Jadi rumahnya tiba-tiba kosong sampai sekitar berapa tahun, baru abis itu ada adiknya si pemilik apa abangnya gue lupa ceritanya, itu datang ke warga RT, dia bilang rumahnya mau dijual gitu, tapi nggak cerita lagi tentang si bapak ini. Ya kalau urban legendnya sih itu di ininya, ya itulah ininya. Gokil, merinding. Thank you ceritanya Tok, sharingnya, merinding gue. merinding gue. Itu rumah lama banget, gila loh, puluhan tahun ditinggal, dan kalian nekat tinggal di rumah itu. Iya, karena waktu itu kita mikir murah banget. Iya itu sih. Waktu itu di tahun 2013-an kalau nggak salah, itu kita dapat setahunnya rumah itu dari 30 juta turun jadi 25 juta per tahun. Oke. Nah itu kontrakan yang di sebelahnya, yang lain-lain itu paling murah 50 juta per tahun. Jauh banget. Jadi jauh banget, murah banget. Jauh banget. Ya. Cuma ya itu ternyata. Gokil. Cuma ya itu ada plusnya. Ada plusnya. Oke. Thank you Tok. Thank you ceritanya. Teman-teman, tadi cerita dari sahabat kita Teko nih ngeri juga sih. Zaman dia kuliah, semoga bisa kalian ambil hikmahnya. Terima kasih udah terus support Penasang Arwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, om swastiastu, dan salam arwah.